Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan, menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan, supaya melalui kebenaran-Mu itu hidup kami semakin mencerminkan layaknya murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 10 ayat 12 firman Tuhan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 6 November 2020, supaya tidak jatuh, hati-hatilah. Kehidupan ini laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka keramlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Benar saudara-saudaraku bahwa menjalani hidup sangat dibutuhkan sebuah kehati-hatian. Saudara-saudara, siapapun manusia, dia punya potensi untuk berprestasi, untuk sukses. Namun siapapun manusia, dia juga punya potensi untuk jatuh. Siapa sangka Sean Quinn yang pernah masuk dalam jajaran orang kaya dunia, pada akhirnya melarat dalam penjara. Dulunya ia adalah pengusaha manufaktur terkaya di Irlandia. Kekayaan mencapai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2008. Quinn mengelola perusahaan keluarganya yang bernama Quinn Group yang didirikan pada tahun 1973 dan bermarkas di Irlandia Utara. Perusahaan manufaktur ini memiliki pabrik di Inggris, Jerman, Belgia, Prancis, Spanyol, dan Slovakia. Kemewahan hidup yang diraih akhirnya berdampak pada kesalahan pengelolaan usaha dan akhirnya bangkrut dan berujung di dalam penjara. Ini salah satu bukti yang sangat nyata bahwa siapapun bisa jatuh. Saudara-saudaraku, penyebab terbesar kegagalan atau kejatuhan seorang bukanlah karena persoalan atau pencobaan yang dihadapi terlalu besar atau melebihi kemampuan seseorang untuk menghadapinya, tetapi karena ia merasa kuat dan meremehkan apa yang sedang dihadapinya. Saat itu akan menjadi titik terlemah seseorang. Ada ungkapan malah mengatakan sangat sederhana seperti ini: manusia tidak jatuh karena gunung yang tinggi, tetapi oleh kerikil yang sangat kecil. Karena itu sangat perlu untuk berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan hanya selangkah orang bisa jatuh. Sehingga Salomo mengatakan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi tantangan hidup? Jika kita membaca lebih lanjut ayat berikutnya dari pasal 13, di situ Paulus mengingatkan tentang pentingnya penyertaan Tuhan dalam apapun keadaan kita, terutama saat kita menghadapi pencobaan. Kalau ada penyertaan Tuhan, maka Ia akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan, bahkan kebuntuan-kebuntuan yang kita hadapi, sehingga kita bisa melewati setiap masa sukar dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan ini. Dan Roma 8 ayat 31 mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudaraku, manusia bisa saja mengandalkan kekuatannya dan bisa meragukan kekuasaan Tuhan. Namun itu adalah paham orang-orang yang sementara berada di ambang kejatuhan. Hanya selangkah saja menuju kejatuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, sebab itu siapa yang menyangka
bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami sangat banyak potensi untuk jatuh. Karena itu firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini supaya kami terus berhati-hati, dan terlebih kami datang kepada Tuhan supaya kami terus ditopang dan diarahkan oleh Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami terbatas, kami lemah, dan hanya Engkaulah kekuatan yang bisa mengarahkan kehidupan kami. Tuhan, arahkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.